Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya di channel Rizal di Khair. Saya dosen di Politeknik LP3I Medan pada program studi Teknologi Komputer. Baik, kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang Java Fundamental, di mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Tidak berlama lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, sehat semua ya. Ya, Pak. Pak. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, ini yang hadir baru 8 orang ya. Nanti yang lain nggak apa-apa langsung menyusul karena roomnya sudah saya open ya. Mungkin masih berada di tempat magang semua ya. Apa-apa. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya, minggu kedua di mata kuliah pemrograman berorientasi objek, gitu ya. Sebentar saya share screen dulu. Oke. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah kelihatan ya. Baik, jadi untuk materi kita hari ini ya, kita akan membahas tentang pembahasan Java fundamental. Jadi materi kita adalah Java fundamental, ya, di mana ini lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya, ya, yang minggu lalu. Pertemuan pertama itu adalah pembahasan tentang ini dia, tentang konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Oke, jadi sebelum kita lanjut di pertemuan kedua ini, seperti biasa, ya, saya mau menampilkan untuk kata-kata motivasi buat kalian. Jadi ada quotes untuk hari ini adalah programmers are very important in a company for system development and marketing. Jadi kalau kita mau ingin menjadi seorang programmer, kita menganggap bahwasanya ya diri kita itu adalah penting, gitu ya. Diri kita itu penting. Jadi jangan merasa kita itu tidak dibutuhkan. Jadi makin ke depannya kita harus meningkatkan kemampuan kita. Seperti itu ya. Oke, ini yang saya lihat yang sudah hadir sudah ada 11 orang ya. Coba saya absen dulu ya. Nanti kalau saya panggil sebutkan hadir ya. Ini ada Alex. Alex sudah hadir? Hadir? Hadir, Pak. Oke, Alex ada, Melisha ada. Melisha ada. Kemudian ada Aisyah, Andreas, Adrian, Aswin, Fahrul, Rahmat Ega, Hadir, Roshi, Pak. Simon, dan Tegar. Oke, sudah ada 11 orang ya. Oke, sudah ada 11 orang. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep Java fundamental, di mana bahasa pemrograman berorientasi objek ini ya pada dasarnya adalah kelanjutan dari bahasa C, yaitu adalah bahasa Java. Jadi bahasa C itu termasuk ke dalam bahasa Java. Nah, oke. Nah, ada satu pertanyaan. What do you know about Java programming? Ada yang tahu apa itu bahasa pemrograman Java? Silakan, ada yang tahu? Tegar, tahu Tegar?
Ya, apa yang Tegar Kurang tahu tahu, Pak. tentang? Hah? Di sini jaringannya patah-patah, Pak. Oh, lagi putus-putus jaringannya ya, kurang baik ya. Baik, Roshid tahu Roshid? Java programming itu apa Roshid? Tidak, Pak. Oke. Alex Gurning tahu apa itu Java programming? Ya Pak, Java programming itu apa? Tahu Alex? izin jawab Pak. Java programming itu adalah salah satu dalam bahasa pemrograman di mana kita bisa membuat sebuah aplikasi menggunakan salah satu bahasa pemrograman yaitu Java. Oke, baik ya. Kita akan lebih, terima kasih Alex telah menjawab pertanyaan saya gitu ya. Benar yang dikatakan Alex, tapi lengkapnya akan kita buktikan, akan saya buktikan melalui video yang akan saya tampilkan di sini gitu ya. Sebentar, saya mau ngecek dulu apakah sudah ter-share sound. Oke. Kedengaran suaranya nih? Suaranya kedengaran? Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Suara videonya kedengaran tadi ya, barusan ya? Dengar, Dengar, Pak. Pak. Oke, silakan ditonton video penjelasan tentang Java ini. Internet and smartphones have become an integral part of our lives. We use our phones for almost all of our day-to-day tasks. Earlier, we used to shop at malls, queue up in front of banks, and make our travel bookings at travel agencies. But now, we can do all this in the comfort of our homes using smartphones. All of this is possible because of a high-level programming language called Java. Hi guys, welcome to this video that will tell you everything you need to know about the class-based, object-oriented programming language Java. Java is an object-oriented programming language that is used in a distributed environment on the internet. It is a high-level language that is easy to read and understand. Java is popularly used in console, graphical user interface, web and mobile applications, game development, and also to make embedded systems. Apart from these, Java is also used to develop software for devices. It is used not only in computers and mobiles, but even in electronic devices like televisions, washing machines, air conditioners, and so on. Online forms, banking, and shopping are possible because of Java. Java is a computer-based programming language invented by James Gosling and Sun Microsystems in 1991. He had a single motto while creating the language. It was write once, run anywhere. This meant that the code would have to be written only once, but it could be used anywhere. They named this language Oak because of the oak tree outside Gosling's office. Later, it was named to Green, then to Java Coffee, which was named after the coffee from Indonesia, and finally to Java in 1995. There are 3 editions of Java. Each programmer can learn any of these editions based on the application they want to make. Firstly, we have Java Standard Edition. This edition contains core libraries like java.lang, java.util, etc. Secondly, we have Java Enterprise Edition. This edition has APIs like JMS, EJB, JSP, servlets, etc. And lastly, we have Java Micro Edition, which is used to program Java in cell phones, set-top boxes, handhelds, and so on. Java is an object-oriented programming language based on C and C++. However, it is improved and simplified to solve the errors in programming. Java files are converted to bitcode format using a compiler and then executed by the Java interpreter. The whole Java code is run on the Java virtual machine, which provides a runtime environment. Now, the main concepts in Java are its methods and classes. A method is a block of code that performs a task only when it is called. Consider this example. While watching TV, you use the TV remote to change channels. Each button on the remote performs a different task. Methods in Java are the same. We can have methods to add 2 numbers or email a person or to convert kilometers to meters. A group of methods make a class. Classes are used to organize code just like how fruits, vegetables, and clinical products are divided into different sections in a supermarket. There are a lot of features in Java. Let's start by looking at them one by one. It has a simple syntax and is very easy to understand and learn. Java language is robust. It eliminates errors that occur in the C and C++ languages.
Java also has features like garbage collectors and exception handling. This makes Java very unique. The most popular feature of Java is that it is platform independent. Here, compilation happens in bytecode, and because of this, Java can run on any machine. It is a very secure language as it contains no virus. Java has a feature of multi-threading. The feature of multi-threading helps Java do multitasking. Java is a portable language as it can run on any platform, and data type sizes are set permanently. So Java program has a fixed size of the code. The last of all, Java is not as fast as C and C++, but provides higher performance than any other language. Now let's see OOPS concepts in Java. Java has 4 concepts: abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. In Java, we use objects and classes related to the real world that makes the code easier to make and understand. Abstraction means showing the relevant information that is needed for a task. Encapsulation makes the Java code secure. Data is stored within the classes, and it is not easy to access the data. The next feature is inheritance. As the name suggests, the attributes and characteristics of one class can be inherited by another class. Because of this, coders take less time to create the code. Lastly, we have polymorphism, which means using the same method for different tasks. In Java, we can use the same object or variable in 2 different places where their tasks will differ. This brings us to the end of this video. Thank you for watching, keep learning, and stay tuned for more from Simply Learn. Oke, cukup jelas ya penjelasan videonya ya. Nah, oke. Sekarang saya mau bertanya ini ya, apa yang kalian pahami tentang video yang sudah saya tampilkan barusan. Silahkan, ada yang mau menanggapi, ada yang mau menjawab. Apa simpulan dari video yang sudah kalian tonton? Silahkan. Yuk, ada yang bisa dan berani untuk menanggapi? Saya Pak Rashid. Oke, silakan. Rashid. Sebentar. Jadi dari video tadi Ngeblur Sid saya wajahnya Sir, Rashid. Farul. sebentar, Kameranya Pak. ngeblur. Kameramu ngeblur. Ngeblur. Nah, oke. Silakan. Jadi dari video tadi saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, di dunia era digital 4.0 sekarang sudah banyak aplikasi yang dijalankan menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik itu aplikasi mobile, web, dan beberapa jenis aplikasi lainnya. Bahasa pemrograman Java juga termasuk salah satu bahasa pemrograman yang aman dari virus. Oke. Mungkin hanya itu sedikit yang saya sampaikan, Pak. Sip. Thank you, Farul. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat terhadap video tadi yang sudah saya jabarkan? Boleh? Silakan. Mungkin Adrian ada mau menanggapi dari video, simpulan video yang tadi saya tampilkan? Ada Pak. Dengar Pak. Ya, masih terlalu pelan suaranya. Dengar Pak, sudah Pak. Oke, sudah. Menurut saya dari video yang saya lihat tadi, Java merupakan sebuah bahasa yang dimana bahasa tersebut adalah bisa dibilang bahasa yang cukup komplit atau kompleks, yang dimana bahasa tersebut dapat digunakan di berbagai media seperti platform komputer maupun handphone. Java sendiri merupakan bukan kebaikan sih, tapi update atau versi lebih bagus daripada C dan C++ untuk dalam hal penggunaan. Tetapi untuk kecepatan mungkin Java memang masih kalah dari C dan C++. Akan tetapi dalam hal penggunaan
dia dapat menang dikarenakan dapat digunakan di berbagai platform. Dan karena dapat juga digunakan di berbagai platform dan sifatnya yang fleksibel, Java merupakan bahasa yang sulit untuk terkena virus atau bisa dibilang minim sekali untuk terkena virus. Java juga merupakan bahasa yang sampai sekarang masih terus-terusan di-upgrade. Dapat kita lihat perkembangannya terus-menerus ada, baik dalam pergantian nama ataupun pergantian kode. Sekian mungkin, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Adrian. Kita beri aplaus dulu buat untuk Fahrul dan Adrian. Keren sekali untuk penjelasannya, ya. Saya lanjut, ya. Jadi, atas tanggapan dari kalian, ya, terkait dengan apa sih itu Java, kemudian tadi sudah dijabarkan, ya. Java itu adalah bahasa pemrograman lanjutan, ya, dari C dan C++. Sebenarnya kalau dikatakan lanjutan, tidak terlalu tepat 100%, karena sebenarnya bahasa C dan C++ itu juga bisa dikatakan dia turunan bahasa pemrograman Java, gitu ya. Nah, apa sih tujuan dari bahasa pemrograman Java ini? Tujuannya itu tadi seperti yang dijabarkan di video, ya. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk mempermudah kepada seorang programmer untuk mengembangkan aplikasi yang ingin dibangunnya. Contoh misalkan dia ingin membangun sebuah aplikasi yang berbasis desktop, dia bisa memanfaatkan coding Java. Atau dia ingin membangun sebuah aplikasi yang berbasis web, wah itu juga lebih bisa lagi gitu kan, untuk dengan menggunakan coding pemrograman berbahasa Java, gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya yang ditampilkan di video tadi, Java ini kalau kalian ingat, tadi ada sebuah sebuah istilah namanya write once, run everywhere, gitu ya. Wora atau wore gitu ya. Write once, run everywhere, gitu ya. Dia bisa sekali dibuat, bisa digunakan di mana aja dan kapan saja. Kenapa? Karena dia memiliki kelas yang bisa digunakan ke mana saja. Nah, jadi itu tujuan dan manfaatnya di bahasa pemrograman Java ini. Oke, kita masuk ke definisinya tadi. Nah, definisi dari pemrograman bahasa Java ini adalah dia sekumpulan kelas-kelas yang saling berbicara dengan yang lain dengan cara mengeksekusi metode, ya. Mengeksekusi metode kelas lain dan mengirimkan pesan dengan memasukkan parameter dalam metode. Apa ini metode, Pak? Metode ini adalah fungsi. Nah, metode ini adalah fungsi. Jadi kalau kelas apa, Pak? Kelas ini adalah sebuah parameter atau bisa dikatakan bagian daripada objek atau objek itu sendiri. Gitu ya. Oke, kita istilahkan sebuah objek adalah handphone. Nah, sebuah objek adalah handphone. Dulu, kalau misalkan kita mau memilih handphone, itu dikarenakan fungsinya sebagai alat komunikasi telepon dan SMS. Kalau sekarang sudah berkembang ya, bisa internet, bisa video gitu ya, bisa video, kemudian bisa apalagi ya, banyak ya, bisa merekam suara ya kan, record. Nah, sekarang itu disebut sebagai metode, itu disebut sebagai fungsi metode. Kemudian ada yang namanya atribut. Kita sebagai manusia biasa untuk memilih suatu handphone, suatu barang atau handphone, pasti berdasarkan dua buah atribut atau berdasarkan atributnya. Contoh apa? Ada merek dan warna. Sudah pasti ya, kalau dulu kita memilih handphone itu berdasarkan merek dan warna. Contoh misalkan saya tertarik memakai handphone merek S misalkan. Oke, saya mau pakai merek S tipe apa, kemudian warnanya apa. Itu dulu. Kalau sekarang kita wajib apa atributnya lagi? Spesifikasi ya. Spesifikasi. Kenapa? Oke, mau beli handphone atau smartphone itu sekarang tergantung RAM-nya berapa giga, ya kan, ROM-nya berapa, kemudian baterainya gitu ya, baterainya berapa mAh dan seterusnya. Itu namanya disebut dengan spesifikasi.
Nah, jadi itu disebut dengan atribut, kemudian fungsi dari si handphone tadi itu disebut sebagai metode. Nah, di dalam Java ini saling berhubungan, gitu ya. Ini saling memenuhi satu sama lain. Oke, kemudian ya Java ini memiliki kelas dan instance of class. Tadi saya katakan ada kelas di dalam kelas, yaitu objek. Nah, kelas di dalam kelas itu ini disebut dengan instance of class. Apa itu? Itu disebut sebagai objek yang memiliki kesamaan atribut dan metode dapat dikelompokkan menjadi sebuah kelas. Nah, objek yang dibuat dari suatu kelas inilah yang disebut dengan instance of class. Ya. Kalau yang di dalam video tadi dijelaskan, Java ini juga terdiri dari 4. Ada nanti inheritance, ada juga nanti disebut sebagai encapsulation, gitu ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas kelas terlebih dahulu ya. Nah, kelas ini, ya oke, saya sebelum masuk ke dalam kelas, Java ini termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang sensitif case. Ada yang tahu sensitive case ini apa? Ayo, ada yang tahu sensitive case ini apa? Ada Pak. Ya, silakan. Ada, Apa? Pak. Alexander, apa Alexander? Itu sensitive case itu di mana pada bahasa pemrograman itu sangat memperhatikan penulisannya, termasuk tanda baca, huruf besar, huruf kecil, titik koma, nomor, dan dia sangat strict. Jika ada yang tidak sesuai, maka programnya tidak akan bisa berjalan atau error. Good, pas, tepat sekali. Sensitive case itu adalah penulisan yang sangat-sangat harus diperhatikan. Ya, contoh kalau di awal dia huruf kecil semua, ya wajib huruf kecil semua. Benar sekali ya. Nah, di dalam penulisan kelas di dalam Java ini harus menyesuaikan dengan nama file yang kita buat. Contoh di sini ada kelas, dia buat nama kelas. Misalkan nama kelasnya apa? Nama kelasnya misalkan handphone. Ya kan? Handphone. Handphone dari awal dia huruf H-nya besar, berarti nanti sampai seterusnya huruf H-nya besar. Kemudian pakai file namanya .java, ya, handphone.java. Sama kalau kita belajar Word kan ada dokumen latihan 1.docx gitu ya. Nah, ini pakai Java dia. Oke, kemudian selanjutnya adalah atribut. Nah, tadi ada kelas, kemudian ini masuk ke atribut. Nah, atribut di dalam Java ini sama juga seperti kita mau mengidentifikasi sebuah bahasa pemrograman. Masih ingat ya, kalau dalam bahasa pemrograman dasar itu ada yang namanya tipe data, ada yang namanya variabel, kemudian ada yang namanya value, nilai. Nah, di dalam bahasa Java itu ada yang namanya access modifier. Apa itu access modifier? Access modifier ini adalah digunakan untuk memberi batasan hak kelas, ya, maupun metode, ini penjelasan detailnya itu nanti ada di pertemuan berikutnya, gitu ya, ada di pertemuan berikutnya. Jadi kita nanti akan membahas tentang access modifier pada khususnya. Nah, kita bahas apa dalam pembuatan program ini kita harus pikirkan yang namanya access modifier, tipe data, nama variabel, dan nilainya, gitu ya, dan nilainya. Access modifier ini tadi saya katakan ada 4, ada yang private, ada yang default, ada yang public, sama satu lagi nanti ada yang, nih saya tampilkan ya, ada yang protected. Nah, ini dia perbandingan hak access modifiernya ini. Jadi apa yang membuat dia harus menggunakan private, kapan dia menggunakan default, kapan dia menggunakan protected, dan kapan dia menggunakan public. Ini harus kita tentukan berdasarkan aksesabilitasnya. Nah, nanti ya, kita beralih dulu ke sini. Oke, contoh dalam mendeklarasikan untuk membuat sebuah objek dari si atribut tadi, ini kita anggap sebagai access modifiernya private. Nah, ini contohnya. Kemudian string ini tipe datanya, kemudian variabelnya warna, ya, dan yang terakhir itu adalah nilainya merah. Kenapa variabelnya warna? Ada yang masih ingat nggak apa pengertian variabel? Ayo, apa pengertian variabel?
Coba. Bagus. Ingat nggak apa pengertian variabel bagus? Mana bagus nih. Si inilah coba si Farul. Apa itu variabel Farul? Mungkin saya menjelaskannya menurut pemahaman orang awam ya Pak. Dia seperti wadah yang untuk menampung suatu nilai gitu. Bisa di dalam variabel A. Nanti ada nilainya merah. Nah, variabel A-nya itu yang dia sebagai kantongnya untuk nampung isi dari untuk nampung nilainya tadi. Sedangkan isi dari kantongnya itu baru yang isi merah tadi. Itu saja Pak. Ya, oke, itu bisa dikatakan variabel. Tapi kalau dalam bahasa sederhananya, variabel itu adalah sebuah nilai atribut yang nilainya dapat berubah-ubah. Gitu dia. Contoh kayak kita mahasiswa, kita manusia atau mahasiswa. Apa variabel? Kenapa mahasiswa itu variabel? Karena usia kita berubah-ubah. Tahun ini berapa, tahun depan bertambah lagi, gitu ya. Makanya disebut kayak warna. Nih kan di sini ada variabel warna. Nih warna itu kan pasti beda-beda kan, bukan hanya merah, bisa hitam, bisa putih, dan bisa biru. Begitu ya, seterusnya. Kemudian yang terakhir tentang ini adalah metode. Tadi sudah kelas, kemudian ada atribut, kemudian ada metode. Nah, metode ini adalah fungsi. Fungsi ini ada dua di dalam Java, yaitu set dan get. Set ini fungsi yang untuk memanipulasi nilai pada atribut, atau yang bisa dilakukan bisa dikembalikan nilainya, dan yang get tidak bisa dikembalikan nilainya. Set ini untuk menampilkan, dan ini untuk mengembalikan, untuk merequest, gitu ya. Jadi di dalam Java ini metode ini tidak akan mungkin tidak digunakan. Ini wajib digunakan, ya. Jadi kita harus tahu ada metode set, ada metode get. Warna ini adalah variabelnya. Tinggal kita menggunakan metode ini untuk menjalankan variabel mana, ya. Nah, untuk akses untuk sintaks dari metode ini juga hampir sama, ada akses modifier, tipe data, dan nama metodenya apa, ya. Oke, kita masuk ke sini, ya. Untuk aksesabilitas tadi tidak semuanya ya bisa digunakan. Untuk kelas yang sama bisa digunakan semua yang akses modifier, bisa pakai private, default, protect, public. Sedangkan untuk package yang sama, ini private tidak bisa. Untuk yang subclass, ini private dan default tidak bisa. Dan yang non-subclass, ini hanya public yang bisa. Begitu, ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Kira-kira kita sudah mau mendekati akhir dari pertemuan kedua kita. Silakan, kalau ada pertanyaan, boleh tanya. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Tegar, ada mau bertanya Tegar, silakan. Ada sih Pak. Oke, cukup. Nah, ya, silakan. Saat set dan get itu kapan Pak digunakannya di dalam Java Pak? Oke, untuk set dan get itu digunakan pada saat kita setelah mengidentifikasi variabel di awal. Contoh kita mau mau memulai. Kemudian kalau bahasa sederhananya dia berada di dalam proses. Jadi kalau identifier itu di input, metode itu adanya di proses. Baru nanti hasilnya, runningnya itu ada di output. Begitu dia Tegar ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis, saya simpulkan untuk pertemuan kita hari ini adalah bagaimana kita memahami pembelajaran bahasa Java fundamental atau secara mendasar terlebih dahulu. Jadi ingat, bahasa pemrograman berorientasi objek ini bukan hanya untuk desktop, tapi juga bisa diimplementasikan di web. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ya bermanfaat. Jika nanti ada pertanyaan, boleh bisa kalian ajukan ke saya melalui email ataupun WhatsApp grup kita masing-masing. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih. Saya akhirin untuk pertemuan kita hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Demikian video pembelajaran kali ini saya sampaikan. Bagaimana? Semoga menarik perhatian dan bisa dipelajari di rumah. Video ini saya buat sebagai salah satu luaran kegiatan pekerti gelombang 6 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu. Semoga materi yang ada di dalam video ini bermanfaat dan memajukan pendidikan di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.